wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro akan menjelaskan sedikit materi mengenai ekonomi politik neoklasik. Saya, Dita Anggi Yulia Puspitasari, akan menjelaskan sedikit materi tentang ekonomi neoklasik. Ekonomi neoklasik merupakan sebuah teori tentang pertukaran sukarela dan alokasi sumber daya secara efisien. Munculnya pemikiran ekonomi neoklasik pada abad ke-19. Amerika Serikat menjadi negara terkaya di muka bumi pada saat itu. Amerika Serikat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dengan pendapatan per kapita meningkat 2 kali lipat, meskipun pertumbuhan populasi penduduknya naik hampir 10 kali lipat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh ekonomi neoklasik mazhab Austria. Yang pertama, Karl Menger pada tahun 1840 sampai 1921. Yang kedua, Friedrich von pada tahun 1851 sampai 1926. Yang ketiga, Eugen von Böhm-Bawerk pada tahun 1851 sampai 1914. Yang kedua dari mazhab Lausanne, yang pertama yaitu Leon Warles pada tahun 1834 sampai 1910. Yang kedua Vilfredo Pareto pada tahun 1848 sampai 1923. Yang ketiga Francis Cidro Edward pada tahun 1845 sampai 1926. Dan yang terakhir, tokoh ekonomi neoklasik pada mazhab Cambridge. Yang pertama yaitu William Stanley Jevons pada tahun 1835 sampai 1882. Yang kedua, Alfred Marshall pada tahun 1842 sampai 1924. Selanjutnya, ekonomi neoklasik dan perubahan politik. Yang pertama, dalam pandangan neoklasik, pertumbuhan ekonomi akan optimal jika lalu lintas barang atau jasa atau modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Optimalisasi itu juga hanya akan dapat terjadi bila barang atau jasa atau modal dimiliki atau dikuasai oleh orang perorangan yang akan menggerakkannya untuk tujuan akumulasi laba pribadi dalam pasar yang sempurna. Yang kedua, kepuasan individu untuk mencapai keuntungan akan kepemilikan menjadi penting dan selalu dijadikan sebagai nilai dari kebahagiaan. Pengangguran, kemiskinan misalnya hanya dapat diatasi dengan penanaman modal privat. Adanya investasi tergantung pada tingkat tabungan atau saving, dan tingkat tabungan bergantung pada tinggi rendahnya penghasilan pribadi atau income. Selanjutnya, munculnya persoalan neoklasik di negara-negara berkembang. Yang pertama, ketika income dan tabungan menjadi penting dalam neoklasik, bagaimana menjelaskan syarat ini berlaku untuk negara-negara miskin dan sedang berkembang yang sangat rendah pendapatan per kapita masyarakatnya. Yang kedua, liberalisasi ekonomi juga bertumpu pada investasi asing yang dilakukan negara maju seperti Amerika dan Inggris, yang seharusnya banyak diarahkan ke negara-negara berkembang. Namun, dalam praktiknya, investasi itu lebih banyak mengalir ke negara-negara industri maju sendiri seperti Kanada, Jepang, dan negara-negara barat lainnya. Ketiga, modal asing yang diinvestasikan dapat keluar dengan bebas dan dapat mengancam kekuasaan negara-negara miskin atau berkembang karena alasan menolak tuntutan para buruh maupun peraturan pemerintah yang merugikan para investor asing itu. Landasan teori. Yang pertama, hak kepemilikan. Hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kekayaan. Ada dua teori tentang hak kepemilikan, yaitu teori positivis. Hak kepemilikan dapat dianggap bersifat politik karena hak adalah hasil dari proses politik, sehingga kepemilikan boleh diganggu-gugat sama halnya dengan hal politik lain. Yang kedua, hak kepemilikan tidak statis. Hak kepemilikan merujuk pada sebuah kondisi awal yang menjadi syarat bagi terjadinya hubungan pertukaran.
tetapi sifat dan jangkauan hak kepemilikan bisa berubah pada perkembangan selanjutnya. Yang kedua, eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari transaksi terhadap pihak ketiga yang tidak ikut transaksi, yang tidak melewati sistem harga, dan muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain dan perusahaan lain.